Kemudian kata Rasulullah, bolehkah aku memerah air susunya? Apa pengakuan Ummu Ma'bad, Pak? Di dalam kitab Sirah Nabawi karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, sebelum Rasulullah SAW sampai ke Madinah, waktu itu duit ada, tapi perbekalan habis. Berjumpalah ada satu warung di tengah padang pasir itu, nama pemilik warung itu Ummu Ma'bad. Tetapi Ummu Ma'bad karena kekurangan modal, warungnya itu boleh dibilang kosong, Pak. Rasulullah berkata kepada Ummu Ma'bad, ada ndak jual susu, daging yang bisa dimakan? Kata Ummu Ma'bad, maaf tuan, sekarang lagi sulit keadaan ekonomi, jadi saya tidak menjual susu dan daging. Nampaklah oleh Rasulullah, Pak, ada kambing betina yang sangat lemah dekat warungnya itu. Itu kambing siapa? Itu kambing saya, dia mandul dan dia ditinggalkan oleh rombongannya. Jadi rupa di dunia perkambingan yang tidak bisa melahirkan itu diasingkan, Pak. Jadi karena dia tidak beranak, dia lemah. Kemudian kata Rasulullah, bolehkah aku memerah air susunya? Apa pengakuan Ummu Ma'bad, Pak? Di dalam kitab Sirah Nabawi karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, hampir saja aku marah. Aku kira orang ini memain-mainkan aku. Dia tidak tahu ini Rasulullah, Pak. Udah jelas kambing ini tidak kawin. Di mana pula ada susu, ya? Dia tidak ada anak, di mana ada susu. Tapi ketika aku melihat wajah Rasulullah, waktu itu aku belum mengenalnya sebagai seorang Rasul, terkunci mulutku karena keelokan wajahnya. Jadi wajah Rasulullah itu sangat teduh, ya, Pak. Memang wajah nih masing-masing kita nih beda-beda. Ada wajah kasihan, asal nengok muka itu kasihan aja bawaan kita. Padahal dia udah makan, tapi macam orang belum makan aja. Yang punya wajah kasihan nih untuk ngolah orang mantap, Pak. Tersentuh hati orang nengok dia. Ada wajah kita nih wajah angkuh, wajah pemarah. Padahal orang tuh baik, tapi wajahnya sangar gitu, Pak. Nah, wajah Rasulullah ini karena teduhnya tidak berani aku ingin membantah kata-kata beliau. Aku katakan, silahkan saja tuan, kalau memang bisa perah saja air susunya. Nah, ini salah satu mukjizat Rasulullah yang jarang kita terdengar. Kambing mandul diperah Rasulullah, air susunya mulai meregang kaki belakangnya. Di situ kaget, Pak. Ini tanda-tanda air susu akan keluar. Diminta Rasulullah mana tempat untuk menampungnya. Kaget Ummu Ma'bad, berbuncah-buncah air susunya keluar. Siapa yang duluan dikasih Rasulullah minum? Ummu Ma'bad. Setelah itu bergilirlah sahabat yang menyertai Rasulullah. Ada Abu Bakar, kemudian ada yang menyusul, ada Umar, ada Ammar bin Yasir. Setelah semuanya minum, baru Rasulullah meminum yang terakhir. Jadi Ummu Ma'bad ini, itulah kesan dia pertama ketemu Rasulullah, tapi dia tidak tahu bahwa ini seorang Rasul. Dan tidak ada sahabat lain. Bu, minta maaf ya Bu, ini Nabi nih. Nah, jadi mungkin Ibu tidak kenal, tidak ada, Pak. Dia kalau kita yang macam itu, Pak, kan? Nampak orang macam tidak kenal sama orang penting nih. Itu siapa tuh Ustaz? Oh iya Pak, nah, kan dikenalkan gitu. Memang itu bagus, Pak. Kalau tidak kadang tidak pula kita tahu. Tapi Rasulullah karena tidak memperkenalkan dirinya seorang Rasul, sahabat pun semuanya diam, tidak pula memamerkan bahwa ini seorang Nabi. Perlakukan dia dengan baik, tidak sama sekali. Setelah Rasulullah dan rombongan mulai bertolak ke arah Madinah, suami Ummu Ma'bad pulang.
Diceritakannya lah keajaiban itu kepada suaminya sambil dia menerangkan dengan detail bagaimana rupa Rasulullah SAW. Jadi yang paling lengkap Pak menjelaskan tentang bentuk Rasulullah termasuklah salah satunya adalah Ummu Ma'bad. Nah kata-kata dia ini masuk ke dalam hadis-hadis mengenal Rasulullah lebih dekat. Bagaimana rambut Rasulullah, alis matanya, mata detail dia menerangkan ke suaminya. Maka kata suaminya, itulah Nabi yang dari Mekah. Nah, disitulah mereka mulai beriman kepada Rasulullah. Wah, di situ sedih betul Ummu Ma'bad. Ya Allah, enggak tahu aku bahwa itu Nabi. Ya, kalau kita kan kalau enggak kan bisa foto-foto dulu tak apa gitu, Pak. Karena enggak kenal. Jadi kadang tidak dikenal itu Pak, ada juga kenikmatannya Pak. Kenikmatan tidak dikenal itu ada juga. Sama dengan sedekah Pak ya. Diam-diam itu lebih nyaman ternyata. Makanya saya lihat di dalam hadis qudsi itu Pak. Ketika sahabat bertanya, ada enggak anak cucu Adam ini yang paling hebat itu yang seperti apa? Ibnu Adam yatasaddaqu biyamini an shimal fahuwa asyaddu minhu. Dia bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Tidak ada yang lebih hebat daripada itu. Rupanya Pak, memang iya. Kenapa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sampai dia meninggal baru terbongkar rahasia dia rupanya yang mengantarkan makanan ke rumah orang-orang miskin sendirian. Sebabnya apa Pak? Setelah dia meninggal tidak ada lagi yang ngantar-ngantar makanan itu. Mulai masyarakat heboh. Berarti nih yang selama ini ngantarkan kita makanan adalah Ali. Datanglah yang memandikan jenazah Ali. Berarti benar itu Ali. Sebab begitu kami memandikan jenazahnya, ada bekas kemerah-merahan di bahunya, bekas mengangkat karung. Cobalah Pak, Bapak misalnya di masjid ini dermawan, Bapak terang-terangan ngasih orang lain, untuk Bapak sekian, ini Pak, Bapak lagi sekian. Besok jadi beban bagi Bapak Pak. Asal nampak Bapak, orang akhirnya bilang, Bapak ini nanti ngasih aku duit lama lah orang keluar dari masjid jadinya Pak. Mana tuh ngasih Pak Haji ini nih. Jadi memang serba salah Pak. Saya akhirnya ada yang membatalkan ceramah saya di suatu masjid gara-gara itu. Setelah saya dikasih Pak Haji itu, besok saya tidak mau lagi ceramah di sana. Dia bukan apa-apa Pak, nanti Pak Haji itu terbeban jadinya. Asal 1 bulan sekali nampak saya tuh akhirnya dia harus mengeluarkan duit Pak. Karena segan lah dia. Akhirnya saya tidak lagi ceramah di sana karena saya merasakan apa yang beliau rasakan. Tapi kalau sempat hari itu dia diam-diam, dia tidak terbeban, saya tidak terbeban. Nah itu pula rupanya Pak. Bapak rajin nyumbang ke masjid. Asal ada kebutuhan masjid, orang curhat ke Bapak itu rasanya akan jadi beban. Awak baru bermasalah sampai ke masjid, ini Pak Haji kita mau ini atau beban jadinya Pak. Awalnya ikhlas, lama-lama macam ATM lah awak dibuatnya, pantang nampak muka kita. Itu Pak. Jadi memang diam-diam itu jauh lebih baik, tidak berisiko. Cuman yang payahnya itu orang yang udah terlanjur sering terang-terangan, kemudian gara-gara dengar ceramah saya tidak ditulisnya namanya Pak. Itu masalah juga jadinya. Pak Haji ada masalah sama pengurus masjid Pak Haji? Enggak, kenapa itu? Biasanya papan donatur itu selalu nama Pak Haji munculnya udah 3 bulan enggak. Tutup mulut kau. Yang hamba Allah 5 juta itu siapa kau bilang? Nih ya. Aku malas itu Pak, itulah payahnya. Tapi rupanya lebih tidak berisiko Pak. Kalau kita nyumbang diam-diam itu, selain bisa memperkuat keikhlasan, kita tidak berisiko ketemu dengan orang. Tidak ada risiko. Karena pasti tidak enak ketemu. Nah, jadi bapak yang rajin sedekah pasti merasakan itu. Rata-rata pasti merasakan itu. Akhirnya ada yang pindah masjid sholat, asal nampak bapak ini ramai orang ke masjid, payah dia keluar dari masjid jadinya. Ada yang menunggu pura-pura berzikir, tengok juga bapak tuh. Payah lah dia jadinya Pak. Nah jadi keuntungan tidak dikenal itu tuh ada sisi positifnya itu. Begitu sampai Rasulullah di Madinah,
Rupanya orang Madinah sudah berkumpul, Pak. Ramai berkumpul. Begitu melihat Rasulullah datang itu, mereka mulailah mendendangkan syair yang sampai hari ini sering dibacakan orang. Tola'al badru alai, itu waktu nyambut Rasulullah, Pak. Ramailah orang menyambut kehadiran Rasulullah. Telah terbit bulan purnama dari celah bukit di tengah-tengah kita. Kita wajib bersyukur senantiasa selama penyuruh Allah masih ada. Itu diulang-ulang oleh orang Madinah ketika menyambut Rasulullah SAW. Itu betul-betul terobat hati Rasulullah. Ternyata Madinah melapangkan daerah negerinya untuk menyambut Rasulullah, yang sementara di Mekah dikejar-kejar orang, dimusuhi orang. Berebutlah dermawan-dermawan di Madinah, Pak. Semua memamerkan keindahan rumahnya kepada Rasulullah. Maksudnya supaya Rasulullah bermalam di rumah mereka. Rumah aku lapang Rasulullah, makanan serba ada, aku memiliki kebun kurma sekian. Bukan mereka maksudnya itu meninggi, Pak, supaya Rasulullah nyaman nih. Udahlah di tempat aku saja Rasulullah. Semua berebut. Kalau kita kan tuh atolaan macam itu, rumah kau lah, aku nanti berkelahi lah aku sama bini aku nanti gara-gara ustaz nih nanti. Karena ketika kita ceramah di beberapa daerah, Pak, ada memang yang daerah itu tidak punya penginapan. Itu kadang nggak berpikir panjang kita dibuatnya itu, Pak. Karena kita rasa dirasani ada, Pak. Ini kalau kita di rumah orang ini nanti tak terberat dia rasanya. Kalau yang pakai mes enak lah. Kalau yang rumah-rumah penduduk itu kadang itu yang jadi pikiran kita, Pak. Kecuali dibilang memang Ustadz memang sudah disiapkan Bapak tuh kamar itu berpisah dari rumah. Itu beda, Pak ya. Memang itulah karena kami di sini tidak punya penginapan. Itu oke, Pak. Rasulullah punya cara, Pak, supaya tidak ada yang tersinggung. Kata Rasulullah, biarkan ontaku ini berjalan, di mana dia berhenti, disitulah aku tinggal. Baru tidak ada yang terenak hati jadinya, Pak. Kalau Rasulullah memilih pasti tersinggung. Di rumah aku lah Rasulullah, rumah aku lah. Tapi kalau dibiarkan onta, Pak, kan onta tidak bisa dibisikkan, arahkan ke rumah aku, enggak. Sehingga kata orang, ikhlaslah seperti onta. Onta itu mau dipuji dia kuat, tenaganya segitu juga. Mau dimaki-maki dia santai aja dia. Jadi kadang perlu juga kita tiru onta ya, Pak. Dimaki orang diam, mau dipuji pun tidak pengaruh. Itu memang sampai dibilang orang ikhlaslah seperti onta. Dia tidak ngaruh ya. Kadang binatang ini, Pak, ada yang perasa, Pak. Tahu dia, insting dia nih orang benci sama saya. Onta tidak punya kekuatan itu, Pak. Kucing aja, Bu ya. Kalau macam kambing, Rasulullah kan bilang, jangan menyembelih hewan di hadapan hewan lainnya. Tandanya apa? Karena ada rasa takut nih, Pak. Nah, onta tidak ada rasa itu. Kita kan kadang, Bu ya, kalau dipuji orang tuh kan agak apa gitu, Pak ya, naik sedikit. Pas jadi imam tiba-tiba ingin ayat panjang-panjang, Pak. Pas sholat sendiri qul huwallahu ahad sama inna a'tainakal kautsar. Itu kan sebetulnya ngaruh tuh, Pak. Seharusnya kan dibalik, sholat sendirian kita panjang-panjang, sholat berjamaah kita biasa saja, macam kita lah. Imam kita standar, enak kita dengar, tidak cepat, tidak lambat. Rasulullah makanya dianjurkannya, Bu ya, kalau kita sholat sendiri silahkan mau sepanjang apa, rukuk mau selama apa. Tapi kalau kita sholat berjamaah diringankan. Jadi tidak pengaruh mau dipuji orang mau enggak. Nah itu tuh yang masih berat kita tuh, Pak. Makanya kata Rasulullah ada 3 memperlakukan orang memuji kita. Karena disuruh Rasulullah, pujilah orang sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Karena pujian itu kabar gembira bagi seorang mukmin. Berarti kita boleh memuji sesuai dengan yang ada. Lemparkan pasir ke muka orang yang memujimu. Adalah kalanya dilempar, Pak.
pakai pasir. Nenek ini umur udah 84 tahun, udah keriput-keriput, datang anak gadis, nek udah berapa mau nenek? 84 cuy, ya Allah nek, macam anak gadis juga lagi kulit nenek. Itu lemparkan pasir ke muka orang yang muji. Sampai nak tidur nenek itu malam dibuatnya Pak, mencari kulitnya yang macam anak gadis. Udah jadi udah keriput semua. Itu bahaya memuji yang seperti itu, tidak boleh. Kemudian ada orang yang dipuji sampai ditegur oleh Rasulullah, kau telah memenggal lehernya. Ada pula gitu Pak, orang gara-gara kena puji akhirnya naik apa dia, itulah bahaya. Jadi ada kadangnya kita dilarang Rasulullah tidak boleh memuji orang, tapi ada memuji yang sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan bohong pun dibolehkan. Ketika suami memuji istri, itu dianjurkan bohong. Itu juga istri memuji suami dianjurkan bohong. Misal bapak nanya ke ibu, udah segini umur abang masih ganteng abang dek. Itulah heran adek nengok abang nih bang, orang-orang yang sebaya abang udah uzur bentuknya semua. Abang nih lawet, nak mau tua abang. Walaupun ibu mau muntah ngomong tuh, tahan muntah ibu. Itu dibolehkan Pak. Itu bohong yang sangat dianjurkan dalam Islam. Jadi di masa Umar itu Bu ya, ada perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya, merajuk suaminya Pak. Ditanya oleh Umar, kenapa suamimu meninggalkanmu? Dia menyuruhku bersumpah demi Allah Khalifah, apakah aku mencintainya? Karena dia membawa nama Allah, akhirnya aku jujur, aku tidak mencintainya. Kata Umar, sekalipun kau mengatakan demi Allah, katakanlah kau mencintainya. Pakai demi Allah pun boleh untuk hal seperti itu. Nah jadi berjalanlah onta ini memilih. Semua akhirnya dia berharap mudah-mudahan ke rumah aku lah sampai onta. Ternyata onta itu justru berhenti di depan rumah orang yang tidak begitu berpengaruh di Madinah. Rumahnya bukanlah bagus, dari tiangnya dari pohon kurma, kamarnya cuma 2, bawah 1, atas 1, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Semangat Abu Ayyub, langsung disambutnya Rasulullah masuk ke rumahnya. Pokoknya dialah orang paling bahagia karena rumahnya akhirnya yang terpilih. Nah ini juga mengajarkan kami juga nih Bu, jangan berpantang. Kadang di desa orang rumah orang sangat sederhana, janganlah memilih-milih. Di mana kita bisa tidur, ternyata tubuh kita ini bisa cepat menyesuaikan Pak. Walaupun Bapak Ibu udah biasa pakai AC di rumah, tidur enak, tetapi ada satu keadaan kita harus tidur tidak nyaman, ternyata bisa badan kita ini cepat menyesuaikannya Pak. Macam kita masuk WC lah Bu, mana ada orang yang tutup hidung dari awal sampai akhir, tidak ada Pak. Begitulah cepatnya hidung kita ini menyesuaikan. Belum ada lagi orang masuk WC dia buang air sendiri sudah tuh nutup hidung dan dia busuk betul pun apa ini, tidak ada Pak. Makanya orang yang punya kentutnya sendiri tidak pernah dia tutup hidung karena dia menganggap biasa bagi dia Pak. Orang yang tidak tahan. Begitulah cepatnya kita ini menyesuaikan. Jadi di rumah yang sangat sederhana, tidak ada kemewahan, ekonomi lemah, disitulah Rasulullah bermalam memohon Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, kamar aku 2, tolong kau di atas Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan Abu Ayyub, tamu akan banyak datang, nanti terganggu kalau aku di atas mereka naik. Kau dan istrimu di atas, biar aku berada di bawah. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Tidak bisa tidur mataku malam karena Rasulullah di bawah. Saking memuliakannya, duduklah dia di ujung kamar yang berdua istrinya, supaya tidak bergaris lurus, bawah Rasulullah di atas dia. Begitulah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam itu yang pertama kali datang mengantarkan makanan anak kecil umur 13 tahun, yaitu Zaid bin Sabit. Nah, anak kecil Pak.
Masuk dia ke rumah, Assalamualaikum Rasulullah, ini dari ibu, disuruh kasih Rasulullah. Nah dia itulah yang didoakan oleh Rasulullah, mudah-mudahan kau difahamkan Allah dalam agama dan menguasai takwil. Itu yang menyebabkan Zaid itu menjadi pintar, salah satunya karena doa Rasulullah SAW. Jadi kita ini butuh doa-doa orang ini. Apa pengakuan Ustadz Abdul Somad, dia tidak pernah makan doping, vitamin. Karena sementara kegiatan banyak, Pak. Apa salah satunya kata Ustadz Abdul Somad? Doa dari orang-orang baik. Nah, itulah yang membuat kuat doa. Karena diantara bapak ibu ini ada yang rajin puasa sunnah, ada yang rajin tahajud, ada yang rajin baca Quran, ada yang tidak iri hati sama orang, ada yang tidak pendengki. Jadi doa bapak ibu itu makbul. Ketika mendoakan orang itu cepat naik ke langit jadinya, Pak. Misal kami pertama bukanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab orang selamat pula untuk kamu, keberkahan untukmu. Itu tuh yang membuat sehat badan, Pak. Karena didoakan dijawab oleh orang-orang baik. Macam doa-doa kami ini belum tentu dikabulkan Allah lagi. Misal ada acara mendoa gitu, Ustadz doa Ustadz, yang mengaminkan itu yang membuat doa itu naik ke langit, karena yang mengaminkan orang-orang soleh. Kalau kami ini jamaah yang berprasangka baik, Ustadz ini soleh, itu prasangka baik jamaah. Sementara kami tahu sendiri betapa kotornya kami, betapa banyak dosanya. Masyarakat yang tidak tahu kan, Pak. Allah mana bisa dibohongi. Nah jadi, Pak, berkah doa Rasulullah kepada Zaid waktu perang Badar, Zaid sempat mendaftar ikut perang Badar, umur baru 14 tahun, setahun setelah itu. Waktu dia mendaftar itu, Pak, dites terus, ditanya Rasulullah, orang tua kau masih hidup kan Zaid? Masih Rasulullah. Kau ingin dapat pahala mati syahid enggak? Ingin ya Rasulullah. Berbaktilah engkau kepada orang tuamu. Jadi macam kita yang tidak berjuang di jalan Allah, berbakti sama orang tua itu nilainya sama dengan mujahid fisabilillah. Makanya waktu itu sedang dalam keadaan mau perang. Kata Rasulullah, kalau mau dapat pahala jihad fisabilillah, berbaktilah engkau kepada orang tua. Kenapa dikatakan berbakti sama orang tua nih jihad fisabilillah? Karena ada orang tua nih semakin tua dia nyinyir, anak harus sabar tidak menjawab, tidak melawan, tetap memperlakukannya dengan baik. Itu kan termasuk jihad, Pak. Kadang ada orang tua nih suka mengundang ngadu domba anak. Mana anak yang tidak datang diburukkannya ke kakak yang lain, harus sabar gitu. Kadang bertengkar anak beranak dibuatnya gara-gara pengakuan emaknya. Anaknya cuma nanya, "Mak, beras mahal sekarang, Mak ya." Langsung ditelepon aku, "Ndak ikhlas dia ngasih aku makan loh, dipermasalahkannya makan aku, dihitung-hitungnya beras berapa aku makan." Lah kena amuk lah dek ini sama kakaknya, kurang ajar kau ya. Bukan ndak mengirim aku tiap bulan. Ah, ngapa nih Kak? Nah, itulah. Itu jihad fisabilillah. Harus sabar, harus tabah. Ada, ingat saya dulu ulama di Mesir sedang ceramah, datang emaknya suruh masukkan ayam, Pak, sedang ceramah. Langsung keluar, Pak, sebentar saya masukkan ayam mak saya dulu. Langsung lari pulang. Nah, begitu baktinya. Dan tahu bapak ulama itu buta, Pak. Macam itu baktinya ke emaknya. Kalau orang, Bu ya, yang sukses-sukses itu, emaknya minta apa saja. Sampai dia yang punya prinsip, emak saya ini kalau meminta Ustaz, kehendak berlaku, pinta diberi, tidak akan pernah saya hendak. Apapun yang diminta, itu yang membuat orang sukses. Ini emaknya kadang nak ke TV, emak ni dah lain warna yang belikan lah mak TV satu. Mama nih jangan dunia-dunia juga yang mama fikirkan. Udah tua-tua nih rajin aja berzikir, pergi ke masjid, pada pelit lah.
Nah, makanya hidup orang susah di Pekanbaru ini, Pak. Dia berharta tapi sulit hidupnya. Sama orang tua bakil. Nah, itu Ibu ya, sama nilai dengan jihad fisabilillah. Disuruh Rasulullah dia pulang. Dia pulang, emaknya yang membawa dia, Pak. Ya Rasulullah, mungkin Zaid ini lemah dari memainkan pedang, tetapi dia hafal semua 17 surat waktu itu yang sudah turun, itu dia hafal semua Rasulullah. Dia bisa menulis. Nah, itulah berkah doa Rasulullah itu, Pak. Dites Rasulullah, coba baca ayat ini. Dapat. Coba tuliskan ini. Oke. Kau bisa enggak menguasai bahasa Yahudi dalam berapa hari? 3 hari ya Rasulullah. Langsung diangkat Rasulullah menjadi sekretaris pribadi, langsung penulis wahyu. Umur 13 tahun. Jadi yang membuat Rasulullah berhasil itu Bapak Ibu, dia membaca talent orang, tidak lagi memandang umur. Punya kemampuan, angkat langsung. Kalau kita makanya lambat maju itu, ikut pendidikan ini dulu, nanti udah sekian tahun baru dapat jabatan ini, mau naik ini sekolah lah dulu, habis umur dibuatnya. Banyak orang-orang hebat Indonesia pindah, Bu. Pakar rahang gigi hanya 2 di Asia, Jepang 1, Indonesia 1. Orang Surabaya. 12 tahun dia kuliah di Amerika, pulang ke Indonesia jadi PNS, dikasih meja kosong di rumah sakit. Tidak ada untuk klinik pakar rahang gigi, tidak ada. Dibuatnya surat lamaran ke Malaysia, langsung disambut orang Malaysia, Pak. Disuruh dia datang, apa-apa aja yang dia butuhkan, langsung ditanya klinik sebesar apa alat yang diperlukan. Akhirnya jadilah dia warga kehormatan di Malaysia sampai hari ini. Hilang pakar rahang gigi 1 orang Indonesia. Jadi itulah Pak ya, karena lambat mengambil kesempatan. Kadang anak-anak muda dia punya banyak potensi, tapi di masjid suruh nyuci piring, suruh gulung karpet, padahal mereka punya kemampuan, Pak. Saya ingat dulu macam Mutmainah Polda Riau itu anak umur 17 yang jadi pengurus, Pak. 21, 20 orang-orang dari luar diseleksi ngurusin masjid, jadi Masjid Mutmainah itu dulu, Pak. Begitu mereka tinggalkan, pengajian sudah tidak ada lagi, habis. Pendanaan jadi sulit. Jadi karena memang anak-anak muda yang punya potensi. FSRMM, kan forum silaturahmi mahasiswa Islam Pekanbaru. Sekarang mereka pindah ke Jalan Paus. Karena mereka memang anak-anak muda yang punya potensi, istiqomah sampai hari ini. Jadi anak-anak muda di masa Rasulullah itu, Pak, langsung diambil Rasulullah jadi penulis wahyu. Adakah yang lolos ikut perang Badar anak kecil? Ada 2 orang, Mu'adz bin Amr al-Jamuh, Muawis bin Afrah. Umur 13 tahun, disuruh Rasulullah pulang, kalian masih kecil, berbakti kalian sama orang tua kalian. Datang emaknya, mereka ahli memainkan pedang ya Rasulullah, dites oleh Rasulullah, rupanya memang hebat main pedang. Oh ya, kalian boleh ikut, walaupun 13 tahun. Ternyata, Bu, apa prestasi mereka berdua? Mereka berdua lah yang berhasil membunuh Abu Jahal. Enggak, anak kecil berhasil membunuh Abu Jahal. Mati Abu Jahal dibuatnya. Karena apa? Mereka kan anak-anak, Pak. Disangka orang kafir waktu itu anak-anak main dekat medan perang. Dek, sana main. Kendaknya nanti situ. Lolos dia masuk dalam. Ditebasnya langsung Abu Jahal jatuh buat dibunuhnya. Ikrimah bin Abu Jahal dikejarnya anak berdua nih. Sempat dia, Pak, kena tangan Mu'adz bin Amr al-Jamuh. Karena tergantung-gantung, justru Mu'adz bin Amr al-Jamuh supaya lincah gerakannya, diinjaknya tangannya, Pak, diputuskannya, Pak, supaya dia bisa maju lagi. Itu padahal udah dilarang Rasulullah, kalian jangan di depan, kalian di belakang. Nah, ada karena mereka memang mampu, maka mereka maju. Sehingga sekarang ini pusat pendidikan terbaik di dunia Finlandia. Finlandia mengajarkan murid sesuai dengan talentnya. Apa yang dilakukan Rasulullah itu yang dilakukan mereka, Pak.
Anak nih bakat menggambar, biarlah kurang-kurang sedikit di matematik, gambarnya sah. Gitu dia Pak. Apa ndak jahat-jahat orang di Indonesia ini jadi bu, dia ndak bakat untuk ngurusin orang, dipaksa mak kau harus jadi ini, kau harus jadi ini, akhirnya jadi penjahat dia jadinya. Itu yang banyak karena dia tidak sesuai duduk di bidangnya. Kalau sesuai duduk di bidangnya, insya Allah dia ikhlas. Itu berkah doa Rasulullah. Mulailah banyak sahabat yang berebut untuk mengantarkan makan ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub pun tidak kalah cekatan pula Pak, cepatlah dia masak. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari itu dilihatnya Pak, piring di mana bekas tangan Rasulullah, itu tuh di situ dia makan Pak. Dia bertabaruk istilahnya Pak ya, mengharap berkah. Tapi itu Rasulullah, kalau macam kami ini janganlah dimakan, nak sisa-sisa kami infeksi Bapak nanti. Mereka tuh Pak tidak pernah memperlakukan Abu Bakar seperti itu, memperlakukan Umar seperti itu, enggak. Cuman Rasulullah yang diperlakukan mereka seperti itu. Maka kita tidak ada pernah dengar Umar makan terus orang makan pula di bekas piring Umar, itu enggak ada. Nah kita nih disalin-salin yang seperti itu gitu Pak. Jadi kadang entahlah, saya pernah makan durian di suatu desa, daerah Benteng namanya Bu. Benteng itu di Lawangan Daleh, Matur. Saya makan durian, habis makan durian itu kan kita cuci tangannya kan dekat durian itu Pak. Dibilang orang tuh syarat Pak. Deka Ustaz tuh serentak lah semua mencuci tangan dari memang itulah Pak ya, kadang kalau Rasulullah memang mereka kultuskan seperti itu karena memang Rasul Pak. Memang Rasulullah. Di mana Rasulullah makan, di situ nanti dia makan. Sampai suatu hari makanannya tidak disentuh oleh Rasulullah. Itu sedih suami istri, ditari ini utuh, tidak ada bekas jari Rasulullah. Langsung turun Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, ada yang salah enggak dengan makanan yang dibuat istriku? Karena aku tidak lagi melihat ada bekas tanganmu di sana dan sepertinya kau tidak mau makannya. Kata Rasulullah, aku mencium bau bawang di sana. Sementara aku menerima wahyu. Aku tidak ingin malaikat Jibril terganggu dengan bau itu. Untuk kalian makanlah. Kalau aku memang tidak. Jadi Rasulullah memang tidak makan bawang. Tapi kalau untuk umatku silahkan makan. Yang penting masuk masjid jangan ada yang bau bawang. Kalau kita udah mau sholat tuh sekarang udah mudah Pak, Listerin ada, apa ada, taruhlah misalnya merokok, bau, kumur-kumur Listerin, masuk masjid harum. Ini bau rokok, tangan bau rokok, masjid ber-AC, baca ayat dibukanya lah mulutnya sepanjang sholat. Menahan napas kita di sebelah dibuatnya Pak, sepanjang Al-Fatihah menahan kita dibuatnya, pas rukuk baru kita lepaskan, tarik balik, azab orang dibuatnya. Nah, maka Rasulullah jangan dekati masjid kami kalau makan bawang, ada yang berbau maksudnya itu, jangan masuk masjid. Nah kemudian Pak, setelah hari itu semua orang bahagialah di rumah Abu Ayyub ini. Seringlah mereka mengadakan pengajian Pak. Datanglah para sahabat di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ngumpul dengar ceramah Rasulullah. Disitulah di banyak rapat-rapat terjadi sampai akhirnya sekitar 7 bulan Rasulullah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini tinggal. Barulah terpikir oleh Rasulullah, kita akan bangun Masjid Nabawi. Rupanya letak rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu memang sentralnya itu Pak, dekat dengan tengah-tengah kota Madinah. Nah yang punya tanah Masjid Nabawi itu anak yatim 2 orang. Kata Rasulullah, beli dengan harga yang pantas. Jadi tidak ada istilah gratis tuh Pak. Rasulullah sendiri ngajarkan sama kita jangan macam itu. Ini teman-teman, ustadz yang mau beli ya udahlah gratis ya. Ustadz ini kadang-kadang lain tak jahatnya Pak.
Suruh orang wakaf tanah bapak ibu, kapan lagi bisa meraih surganya Allah dengan cara inilah. Saya bilang kau tidak sanggup bangun sekolah ya bangun, jangan nyusah orang, nah, kan gitu Pak ya. Tapi itu dalam tanda kutip, tidak semuanya seperti itu. Ada yang menjadikan itu sebagai ladang Pak ya, ladang amal akhirat ada. Ada dia mobilnya ganti-ganti Pak semenjak itu tuh Pak, pesantren tidak siap-siap mobilnya baru terus Pak. Nah, itu ada. Saya sampai yang tegak-tegak di pom bensin, kalian ini di pesantren mau belajar atau disuruh ngemis? Kan setiap pom bensin ada tuh. Itu udah kemana-mana, jumpa saya sama kiai itu. Berubahlah Dinda, kata saya. Jangan dia gini Kanda. Kita Pak entahlah. Memang kalau udah dicabut urat malu itu kebal Pak. Kalau udah dicabut urat malu itu kebal. Makanya pengemis-pengemis di lampu merah itu macam manapun bapak mau ngajar dia Pak tetap balik karena urat malunya sudah dicabut oleh Allah. Bersembunyilah di balik dalil-dalil. Nah, itu dia Pak. Itulah yang banyak terjadi. Rasulullah suruh pergi ke rumah anak yatim yang 2 orang itu. Ditanya berapa dia mau jual. Kalau memang Rasulullah yang mau sudah ambil saja. Tidak, kata Rasulullah dibeli dengan harga. Maksudnya tidak di bawah dan tidak mahal. Pokoknya benar-benar sesuai dengan harga pasar. Nah, jadi ini kita diajar Rasulullah jual beli. Mau siapapun yang beli, mau ustadz, mau apa, jual ya jual beli Pak. Jangan pula segan-segan. Ini sampai kadang di pasar Bu, ada imam masjid tinggal jalan aja dia ke pasar tuh, bawa sayur nih Pak Imam, bawa ini Pak Imam, bawa ini Pak Imam. Kalau sesekali tidak apa tiap hari lah dia lewat situ Pak kan. Orang segan tak ngasih apa tuh Pak. Jadi inilah kadang dimanfaatkan orang ya Bu ya. Tapi kalau kita ingat cara Rasulullah ini, beli dengan harga pantas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.